Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dan teman saya bernama Jorgi Setiawan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Pramanika Ariantini MPD. Kami dari kelompok 11, kelas 1983A, Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di video ini kami akan membahas tentang persamaan linier. Persamaan linier. Persamaan memang ada tanda sama dengannya. Kalau ketidaksamaan berarti tidak sama dengan. Nah, linear berarti pangkatnya itu pangkat 1. Tidak ada yang pangkat 2 dan pangkat 3, tidak ada. Suatu persamaan linier mengandung n peubah x1, x2 sampai xn dinyatakan dalam bentuk a1 x1 ditambah a2 x2 ditambah sampai an xn sama dengan b dengan a1 a2 sampai an. B adalah konstanta real. Dalam hal ini, peubah yang dimaksud bukan merupakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, ataupun fungsi eksponensial. Nah, peubah sama dengan variabel. Untuk lebih jelas, simak contoh ini. Contoh yang pertama, X ditambah Y sama dengan 12 adalah persamaan linear dengan dua peubah atau dua variabel. Perhatikan persamaan nomor 1. Ini X ditambah Y sama dengan 12 memiliki dua peubah atau dua variabel, yaitu X dan Y. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua. 2 log X ditambah log Y sama dengan 2 bukan persamaan linier. Mengapa dikatakan bukan persamaan linier? Karena pada persamaan yang nomor 2 itu mengandung fungsi logaritma, yaitu log X dan log Y. Setelah persamaan linier, kemudian ada sistem persamaan linier atau SPL. Sistem persamaan linier adalah himpunan berhingga dari persamaan linier. SPL mempunyai 3 solusi, yaitu secara grafik, eliminasi, dan substitusi. Selanjutnya, matriks diperbesar. A besar yang di layar bisa kalian lihat, A besar itu sama dengan koefisien. Nah, untuk X itu adalah variabel dan B adalah konstanta. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang di layar. Nah, diberikan SPL X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1, 2X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6, X ditambah 8Z sama dengan min 6. Nah, ini bentuk SPL-nya. Kemudian kita ubah bentuk matriks diperbesar. Pada baris pertama 1, 2, 3, 1. Baris kedua 2, 5, 3, 6. Baris ketiga 1, 0, 8, min 6. Nah, titik 3 di bagian matriks diperbesar itu artinya variabel. Perhatikan pada SPL di contoh itu. Nah, di situ ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk X nilainya 1, 2Y nilainya 2, 3Z nilainya 3 sama dengan 1. Kemudian baris kedua 2X. 2X itu nilainya 2, 5Y 5, 3Z 3
sama dengan 6. Baris ketiga, X-nya 1, kemudian Y di situ tidak ditulis berarti nilainya 0. Kemudian 8Z. 8Z nilainya 8 sama dengan min 6. Nah, jika tidak ditulis titik 3-nya itu juga tidak apa-apa. Jadi bentuknya seperti yang di bawah itu ya. Selanjutnya operasi baris elementer atau OBE. Operasi dalam OBE yang dapat digunakan ada 3. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang kedua, mempertukarkan dua buah baris. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Nah, jadi untuk mengubah suatu SPL menjadi matriks eselon baris T-reduksi ada beberapa cara. Poin pertama, mengubah bentuk SPL menjadi bentuk matriks. Poin kedua, matriks yang diperoleh disebut matriks diperbesar. Poin ketiga, selanjutnya matriks tersebut diubah ke dalam bentuk matriks eselon baris T-reduksi. Poin keempat, prosedur untuk mendapatkan matriks eselon baris T-reduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Poin kelima, operasi-operasi yang digunakan pada proses eliminasi disebut OBE, operasi baris elementer. Untuk memperjelas materi yang kami sampaikan, kami akan membahas beberapa soal tentang persamaan linier. Perhatikan pada soal pertama ini, carilah matriks yang diperbesar untuk SPL berikut. X1 ditambah X3 sama dengan 1, min X1 ditambah 2X2 min X3 sama dengan 3. Pada SPL ini, kita cari dulu berapa variabel yang ada pada SPL berikut. Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, pada baris pertama, X1 nilainya 1. X2 nilainya 0. Karena tidak ditulis di sini X2-nya tidak ada, jadi nilainya 0. X3 nilainya 1. Kemudian sama dengan 1. Nah, baris kedua min X1 berarti min 1. 2X2 2 min X3 berarti min 1 sama dengan 3. Sini 3. Nah, seperti ini matriks, bentuk matriks yang sudah diperbesar. Contoh yang kedua, carilah SPL yang bersesuaian dengan matriks yang diperbesar berikut. Bentuk matriks yang diperbesarnya seperti ini. Baris pertama 1 0 0, baris kedua 0 1 0, baris ketiga 1 min 1 1. Nah, yang ini 0 0 1 itu adalah B. B itu konstanta. Nah, yang bagian 1 0 0 1 1 min 1 adalah A. A itu adalah koefisien. Nah, jadi di sini kita akan mencari SPL yang sesuai dengan matriks tersebut. Jadi saya misalkan menggunakan variabel
X1 dan X2. Nah, variabelnya itu yang penting ada 2. Mau pakai XY bisa, mau pakai X1, X2 juga bisa, terserah ya. Nah, di sini saya menggunakan variabel X1 dan X2. Nah, berarti 1 ini X1, X2-nya 0, berarti nggak ditulis. Nah, kemudian sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian ini X1-nya 0, berarti nggak ditulis. Kemudian ini X2. X2 sama dengan ini 0. Nah, ini X1-nya ada, berarti X1 min. Karena ini min ya, min 1 berarti min X2 sama dengan 1. Nah, jadi bentuk SPL-nya seperti ini. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, kemudian X1 min X2 sama dengan 1. Soal yang ketiga, tentukan solusi dari SPL berikut. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8, min X1 min 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1, 3X1 min 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Nah, ini bentuk SPL-nya. Untuk menentukan solusi, cara yang pertama, kita harus mengubah bentuk SPL berikut menjadi matriks diperbesar. Nah, ini matriks yang sudah diperbesar dari SPL berikut ini. Di sini X1 nilainya 1, X2 nilainya 1, 2X3 nilainya 2, sama dengan 8. Sama dengan 8. Min X1 min 1, min 2X2 min 2, 3X3 3 sama dengan 1. 3X1 3 min 7X2 min 7, 4X3 4 sama dengan 10. Nah, jadi setelah kita mengubah bentuk SPL menjadi matriks diperbesar, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah matriks diperbesar menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, di mana matriks eselon baris tereduksi memiliki satu utama di setiap baris. Seperti ini, satu utama. Baris kedua satu utamanya di sini, baris ketiga satu utamanya di sini. Nah, kemudian selanjutnya satu utama pada baris kedua harus lebih ke kanan daripada satu utama baris pertama. Seperti ini lebih ke kanan, yang ini lebih ke kanan. Nah, kemudian yang ketiga, setiap satu utama harus memiliki 0 di semua kolom lainnya. Seperti ini, baris pertama satu utamanya, kemudian ada 0 di kolom yang lainnya. 0, 0, satunya ini, 0, 0, kemudian ini, 0, dan 0. Nah, jadi kita akan mengubah matriks yang diperbesar menjadi matriks eselon baris tereduksi. Jadi kalian bisa menggunakan cara OBE, operasi baris
menggunakan cara OBE, operasi baris elementer. Nah, jadi kalian bisa mengkalikan baris pertama dengan baris kedua, atau mengurangkan dengan baris kedua atau baris pertama. Jadi kalian punya cara sendiri-sendiri untuk menghasilkan matriks eselon tereduksi seperti ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan cara seperti ini, X min B2. Nah, jadi saya akan B2 ini dikalikan dengan min ya, 1, jadinya 2, min 3, min 1. Kemudian selanjutnya, baris kedua dikurang baris pertama. Ini baris kedua dikurang baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama. 3 dikali dengan baris pertama. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, baris pertama dikurang baris kedua. Baris pertama ini dikurang dengan baris kedua. Nah, kemudian baris ketiga ditambah 10 dikali baris kedua. Baris ketiga ditambah 10 kali B2. 10 kali B2. Nah, setelah dapat hasilnya, kemudian baris ketiga dikali dengan min 1/52. Hasilnya sudah dapat. Kemudian baris pertama dikurang baris kedua. Baris pertama ini dikurang baris pertama dikurang baris kedua. Nah, selanjutnya baris kedua ditambah 5 dikali baris ketiga. Dapatlah hasilnya menjadi matriks eselon baris tereduksi. Dengan matriks baris pertama 1003, baris kedua 0101, baris ketiga 0012. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2. Jadi, solusi SPL tersebut adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya perwakilan kelompok 11. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan pada video ini. Thanks for watching, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.